Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kajian keajaiban bahasa Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama bertalabul ilmi, sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala jadikan huda, jadikan petunjuk bagi kita orang-orang beriman secara khusus dan orang-orang yang bahkan tidak beriman secara umum. Ya, maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk belajar dan mendalami apa-apa yang terkait dengan Al-Qur'an. Maka semoga yang demikian adalah satu pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang faqih di dalam beragama dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita. Salawat serta salam semoga tetap melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah tema yang kita bahas di kesempatan sore hari ini adalah satu tema yang menarik, yang dengannya kita bisa membuka banyak pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, dan ini satu penelitian yang panjang dari para ulama kita sampai akhirnya mereka membuat satu kesimpulan dengan satu kaidah la taradu fil Qur'anil Karim. Tidak ada sinonim di dalam Al-Qur'an. Nah, walaupun lagi-lagi dalam masalah apakah ada sinonim atau tidak ada sinonim di dalam Al-Qur'an, para ulama kita berbeda pendapat. Ya, namun bahkan mereka yang mengatakan di dalam Al-Qur'an ada sinonim, sinonim yang mereka maksudkan bukan 100% maknanya sama, walaupun secara umum ada irisan makna, tapi tetap ada perbedaan. Nah, sehingga secara umum, baik yang mengatakan ada sinonim ataupun tidak ada sinonim, hakikatnya memang berbeda makna dari satu kata dengan kata yang lain, walaupun di dalam bahasa Arab sebagian mengatakan itu adalah sinonim. Tapi la taradu fil Qur'anil Karim. Tidak ada sinonim di dalam Al-Qur'an. Dan yang perlu kita pahami di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Namun kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an, susunan yang digunakan di dalam Al-Qur'an, dia mengandung mukjizat. Ya, dia mengandung keajaiban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu kitab yang manhaj, kitab yang mukjizat. Kitab yang menjadi panduan hidup bagi kita, namun di dalam panduan hidup itu terkandung mukjizat yang luar biasa melalui redaksi yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Ya, berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain yang maknanya dari Allah, namun redaksinya tidak berasal dari Allah. Tapi untuk Al-Qur'an, ya, Al-Quran makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap pilihan kata, bahkan bukan kata, setiap pilihan huruf yang ada di dalamnya mengandung mukjizat yang tidak akan pernah habis, ilmu yang tersimpan di dalam uh, ya huruf tersebut. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami ya terkait dengan Al-Quran kita. Sehingga kalau kita biasa memahami tentang konsep kesyukuran, syukur itu adalah menggunakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan menurunkan Al-Qur'an untuk kita? Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya agar Al-Qur'an itu menjadi huda,
Al-Quran itu menjadi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, entah karena memang ya kita tidak sanggup menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, nah jelas ini yang menjadi masalah. Nah, ini yang menjadi problem. Maka kita belajar di kajian keajaiban bahasa Al-Quran, ya berharap ya agar kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan bisa menjadikan apa yang kita pelajari dari yang ada di dalam Al-Quran itu satu hal yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, ya terlebih berkaitan dengan tema la taradu fil Qur'anil Karim. Tidak ada sinonim di dalam Al-Quran. Dan nanti kalau boleh kita bahasakan, ada bahasa Al-Quran, ada bahasa Arab. Dan bahasa Al-Quran itu dia lebih tinggi kedudukannya dari bahasa Arab. Ya, satu kisah. Seorang tabi'in yang luar biasa keilmuannya, salah satu murid ya dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas yang Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang faqih dalam beragama dan ajarkan dia takwil Al-Quran. Maksudnya tafsir Al-Quran. Nah, satu murid beliau namanya Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair ini termasuk ke dalam golongan para ulama yang melakukan perlawanan kepada pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang saat itu panglima perangnya adalah Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Dan Sa'id bin Jubair ya termasuk orang yang masyhur penentangannya terhadap Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Namun menariknya, ya Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi ini seorang yang ahli Quran. Seorang yang dahulunya adalah pengajar Al-Quran sebelum menjadi panglima perang. Ya, walaupun dia terkenal dengan mudah menumpahkan darah, namun dia seorang yang sangat ya dekat dan ahli dalam hal Al-Quran. Ya, makanya ketika dia meninggal, dia tidak memiliki harta dan hartanya banyak digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, saat itu ada orang menanyakan kepada Sa'id bin Jubair tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang semua orang tahu permusuhan keduanya, ya maka jawaban dari Sa'id bin Jubair itu bahwasanya Hajjaj bin Yusuf rajulun adilun qasitun. Rajulun adilun qasitun. Nah, ya dikatakan adilun. Mungkin orang biasa akan memahami dari kata adil, keadilan. Kemudian qasitun, mungkin orang akan memahami dari kata qiston yang artinya juga keadilan. Nah, berarti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah seorang yang baik, seorang yang adil. Ya, maka orang yang mendengar jawaban itu dari Sa'id bin Jubair merasa heran. Kok tumben-tumbenan Sa'id bin Jubair itu memuji Hajjaj bin Yusuf padahal semua orang tahu permusuhan antara keduanya. Maka ketika orang yang mendengar perkataan Sa'id bin Jubair merasa senang dengan pujian itu, dia sampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf, maka Hajjaj marah besar. Ya, karena itu bukan pujian, tapi itu adalah celaan, bahkan doa keburukan. Kok bisa kesimpulannya berbeda? Karena satu hanya menggunakan pendekatan bahasa Arab, dan yang lain menggunakan pendekatan bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran punya ciri khas di dalam menggunakan satu redaksi tertentu. Dan Hajjaj paham itu, Sa'id bin Jubair paham itu. Nah, adapun kata adilun, itu tidak selalu berasal dari kata adilun, keadilan. Terkadang dia berasal dari kata udul, ya berpaling dan diganti. Makanya di surat Al-An'am ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir. Tsummaladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka, mereka berpaling dengan mengganti Tuhan mereka dengan Tuhan yang lain.
dengan menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ya, jadi kata adil tidak selalu dari kata adil, tapi bisa berasal dari kata udul. Kemudian kata qasid memang secara bahasa berasal dari kata qisbun, tapi Al-Quran punya penggunaan yang berbeda. Ya, ada kata qasidun, ada kata muqsidun. Nah, adapun Al-Quran ketika menggunakan kata qasidun, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba." Sesungguhnya orang-orang yang qasid itu mereka menjadi bahan bakarnya neraka. Ya, dan yang baik itu adalah muqsidun. Ya, muqsidun. Ya, makanya dikatakan wallahu yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang muqsid, orang-orang yang adil. Nah, orang Arab biasa yang tidak menggunakan pendekatan Al-Quran, dia mengatakan itu pujian. Tapi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya itu adalah celaan dan bahkan doa kebinasaan. Nah, inilah bedanya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Dia lebih tinggi daripada bahasa Arab. Dan Al-Quran punya redaksi-redaksi khusus yang itu menjadi kekhususan kata yang digunakan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita kaji, ya, termasuk salah satunya tema tidak ada sinonim di dalam Al-Quran. Dan kita ingin mengkaji dua kata, dua istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Qaryah, dan yang kedua adalah Madinah. Mereka yang belajar bahasa Arab akan memaknai Qaryah itu dengan desa. Kemudian Madinah itu adalah kota. Tapi apakah benar terjemahan seperti itu bisa kita gunakan untuk memahami kata Korea dan Madinah yang ada di dalam Al-Quran? Ya, karena ada satu tempat di dalam Al-Quran yang dia disifati dengan Korea, dia disifati dengan Madinah. Seandainya Korea itu desa, Madinah itu kota, bagaimana mungkin? Ya, satu tempat yang sama dia desa dan dia di waktu yang lain juga kota. Karena desa bukan kota, kota bukan desa. Nah, sehingga para ulama membahas tentang perbedaan antara Korea dan juga Madinah. Ya, dengan menggunakan pendekatan bahasa yang dipilih oleh Al-Quran dengan mengumpulkan semua kemunculan kata Korea kemudian dikaji, semua kemunculan kata Madinah kemudian dikaji. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, masing-masing punya analisa, ya, masing-masing punya penjelasan, dan lagi-lagi ini ranah ijtihadiyah, ya, terbuka, ya, ijtihad untuk siapapun di setiap masa menjelaskan tentang perbedaan Korea dan Madinah, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Nah, namun di antara perbedaan pendapat itu, ya, di antara perbedaan pendapat itu satu pendapat yang saya lebih cenderung, ya, sampai saat ini dibandingkan dengan beberapa pendapat yang lain untuk kita pilih, ya, sebagai pendapat yang rojih. Ya, menurut saya walaupun masing-masing punya pilihan, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Dan ini kita uji dengan beberapa kemunculan kata Korea di dalam Al-Quran. Ya, juga kita uji dengan kemunculan Madinah di beberapa tempat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya apa? Ya, dikatakan Korea itu adalah tempat yang masyarakatnya itu satu tipe. Ya, masyarakatnya itu homogen dalam hal apapun. Ya, tapi yang disorot adalah satu tipe atau homogen yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, itu disebut dengan Korea. Nah, adapun kalau satu tempat masyarakatnya itu beda, ya, tipenya tidak sama, ya, heterogen. Nah, maka tempat yang seperti itu disebut dengan Madinah. Nah, ini yang menurut saya sampai saat ini lebih kuat dibandingkan dengan beberapa pendapat yang lain. Ya, nanti ada pendapat yang lain, tapi ini yang menurut saya lebih rojih dengan melakukan pengkajian dengan meletakkan pemaknaan ini untuk kemunculan kata-kata Korea di dalam Al-Quran dan kata-kata Madinah di dalam Al-Quran.
Nah, satu tempat yang disifati Qaryah dan Madinah. Ya, dan ini membuktikan kalau Qaryah itu bukan desa, Madinah itu bukan kota. Karena satu tempat disifati dengan dua pensifatan ini, maka harusnya berbeda. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir ya dalam rihla ilmiah, rihla untuk menuntut ilmu, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nah, salah satu ya momen yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika keduanya masuk ke satu negeri. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, istat'ama ahlaha, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduknya, fa'abau ayyudhayifuhuma, tapi mereka enggan. Ya, jadi penduduk negeri itu enggan untuk menjamu keduanya, fawajada fiha jidaron. Maka keduanya mendapati ada jidar, ya ada dinding. Yuridu ayyangqab, ya dinding itu ingin roboh, ya hendak roboh, faqamah, ya maka Nabi Khidir itu menegakkan kembali ya dinding yang hendak roboh itu. Maka Nabi Musa mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jika kamu berkehendak, ya niscaya engkau dapat meminta imbalan ya dari hal itu. Nah, apa yang menjadi sorotan kita dari ayat ini, surat Al-Kahfi ayat yang ke-77, yang ingin kita garis bawahi adalah kata qaryah. Hatta idza ataya ahla qaryah. Ya, penduduk Qaryah, penduduk satu negeri. Kenapa? Yang Allah gunakan adalah qaryah. Yang Allah gunakan adalah qaryah di ayat yang ke-77. Padahal nantinya ketika Nabi Khidir menerangkan alasan ya kenapa beliau tidak meminta upah ketika menegakkan dinding yang mau roboh itu di surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Beliau mengatakan wa amal jidaru, adapun dinding rumah itu fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik dua orang anak yatim fil Madinah, di Madinah. Ya tempat yang sama, mereka menemukan dinding itu dikatakan qaryah. Tapi ketika Nabi Khidir menerangkan dinding itu milik dua anak yatim, ya Nabi Khidir menyebutnya Al-Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari keduanya itu adalah seorang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, wa yastakhrijakan zahuma, kemudian mengeluarkan harta yang ada di bawahnya, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu, wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah yang kuperbuat itu menurut kemauanku, dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Satu tempat ya disifati dengan qaryah, dan satu tempat disifati dengan Madinah. Sama tempatnya, tapi kenapa pensifatannya berbeda? Nah, kita gunakan penjelasan yang tadi kita sampaikan di awal. Ya, kalau Korea itu masyarakatnya satu tipe. Yang dalam hal ini Allah ingin menerangkan betapa bakhilnya penduduk negeri tersebut, sehingga ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu umumnya penduduk satu negeri ketika ada tamu itu menjamu. Yaitu sudah menjadi hak tamu. Tapi fa'abau, ya semuanya enggan, ya menolak untuk menjamu. Ya ini bakhil semuanya. Ya, sehingga nanti kalau kita lihat bagaimana Allah menjaga anak yatim tinggal di negeri yang bakhil, dan bagaimana jika orang-orang yang bakhil ini tahu di tembok yang akan roboh itu ada harta mereka, nggak akan selamat.
Ya, tapi karena orang tuanya soleh, Allah jaga anak-anaknya. Bahkan setelah kematiannya. Dan bukan hanya anak-anaknya yang Allah jaga, hartanya juga Allah jaga. Bahkan ketika harus tinggal di negeri yang masyarakatnya satu tipe. Bakhil semua. Pelit semua. Nah, namun ketika Nabi Khidir menerangkan tentang dua orang anak yatim yang bapaknya itu soleh. Nah, seolah ada satu tipe yang lain yang Allah Subhanahu wa taala munculkan ya dalam hal ini. Ya Allah munculkan dalam hal ini sehingga masyarakatnya tidak lagi satu tipe. Ya ada tipe yang berbeda. Yang ini tidak baik ya dan bakhil, yang ini seorang yang soleh. Ya seorang yang soleh. Nah, sehingga tidak lagi menjadi qaryah ya tapi menjadi ya Madinah. Jadi qaryah masyarakatnya satu tipe, kemudian Madinah masyarakatnya punya tipe yang berbeda-beda. Baik, kemudian contoh yang lain. Mesir di zaman Nabi Yusuf. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah semakin dewasa, ya dan sudah sangat terlihat ketampanannya, maka Istri Al-Aziz tidak sanggup menahan diri untuk tidak menggoda Nabi Yusuf. Ya, sampai ketika akhirnya beritanya tersebar, ya di surat Yusuf ayat yang ke-30 Allah menerangkan, wa qala niswatun fil Madinah, dan berkata para wanita yang ada di kota. Ya, kita terjemahkan kota, ya tapi lagi-lagi pendekatan yang kita gunakan ya adalah Madinah dengan penjelasan yang tadi. Ya, mereka mengatakan Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsih. Istrinya Al-Aziz itu menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Qad syaghafaha hubba, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk kepayang, ya mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandang dia adalah seorang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, digambarkan di sini waqala niswatun fil Madinah. Jadi Mesir saat itu digambarkan dengan al-Madinah. Kemudian di surat Yusuf ayat yang ke-82. Kisah ketika adik dari Nabi Yusuf ya dengan rekayasa Nabi Yusuf itu ditahan di Mesir, ya maka ke-10 orang saudaranya ketika kembali menghadap kepada ayahnya, ya dan seolah ayahnya tidak percaya dengan kejadian itu, apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? Was'alil qaryah allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyakan penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang benar. Nah, di sini ya untuk Mesir dikatakan Korea. Was'alil Korea. Tanyakan kepada penduduk Korea, penduduk negeri. Nah, kenapa satu tempat ya bisa disifati dengan sifat yang berbeda? Nah, kalau kita gunakan ya pendekatan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya maka digunakan kata al-Madinah. Ya digunakan kata al-Madinah. Karena ada pembahasan tentang istri Al-Aziz dan ada pembahasan tentang Nabi Yusuf. Ya, ini perempuan tidak baik. Nabi Yusuf seorang yang baik yang sanggup menjaga dirinya dari fitnah wanita. Ya, jadi karena ada karakter yang berbeda. Ya, tipe manusia yang berbeda. Nah, sehingga yang dimunculkan adalah kata Al-Madinah. Yang dimunculkan adalah kata Al-Madinah. Tapi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ya menjelaskan kepada ayahnya, was'alil qaryah. Ya, was'alil qaryah. Kenapa digunakan kata qaryah? Ya seolah mereka ingin mengatakan kepada sang ayah, tanya kepada penduduk Mesir yang manapun. Pasti jawabannya begitu. Ya, jadi seolah semua akan sama satu tipe. Ya mau tanya kepada penduduk yang manapun, ya pasti jawabannya begitu. Dan tidak digunakan was'al ahlal qaryah, was'alil qaryah. Dihapus kata ahl. Ya seolah satu tipe tadi itu. Ya satu suara, ya satu jawaban. Nah, sehingga ya kita bisa menguji pendapat tersebut. Nah, kemudian kalau kita cari lagi di dalam Al-Qur'an,
Ini kondisi negeri yang akan dibinasakan. Tidak kita dapati di dalam Al-Quran. Satu negeri yang Allah sifati dengan Al-Madinah. Kemudian ada tema ya azab yang diturunkan. Ya, tema pembinasaan mereka. Tidak kita dapati itu di dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah bicara tentang pembinasaan satu negeri, maka istilah yang digunakan adalah qaryah. Ya, kenapa? Kalau satu negeri itu masih Madinah, penduduknya masih ya tidak sama tipenya. Ya, jadi kalau Korea itu ya bisa baik-baik semua, jelek-jelek semua, satu tipe. Tapi kalau Madinah berarti ada tipe yang berbeda. Ya, karena kalaupun jelek tidak semuanya jelek. Maka tidak Allah azab negeri yang di dalamnya itu masih ada orang-orang baik. Ya, makanya disebut dengan Madinah. Tapi kalau Korea, nah sudah siap-siap. Ya, negeri yang buruk yang sudah disifati dengan Korea. Ini siap-siap. Nah, sehingga Allah menerangkan di surat An-Naml, di surat Al-Hijr ayat yang keempat. Ya, di surat Al-Hijr ayat yang keempat. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ya, jadi digunakan kata qaryah. Wa ma ahlakna min qaryah. Min qaryah. Ya, jadi ya berlaku untuk semua model qaryah. Ya, satu tipe masyarakatnya, buruk-buruk semua. Nah, ketika masih ada orang-orang yang baik, biasanya Allah akan gunakan kata Al-Madinah untuk menunjukkan sentuhan dan makna yang berbeda. Di surat An-Naml ayat yang ke-48 ini kisah Nabi, ya Nabi Soleh, ya kisah Nabi Soleh, ya tentang kondisi penduduknya ketika di negeri itu masih ada Nabi Soleh dan para pengikutnya. Allah menjelaskan wa kana fil Madinah, dan dahulu di kota itu tis'atu rahtin, ada 9 orang laki-laki yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka membuat kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan sama sekali. Ya, mereka membuat kerusakan di muka bumi dan ya tidak melakukan perbaikan sama sekali. Ya, karena orang yang membuat kerusakan nggak selalu ya berbuat kerusakan. Ya minimal nggak membuat kerusakan lah, atau sesekali membuat perbaikan. Tapi ini saking parahnya, ya saking parahnya yufsiduna fil ard wala yuslihun. Jadi kerjanya memang merusak. Ya tis'atu rahtin. Ya 9 pemuka. Ya 9 pemuka. Ya mungkin bahasa kita 9 naga. Nah, ini orang yang memegang kendali di wilayah tersebut yang melakukan penentangan kepada dakwah Nabi Soleh. Tapi Allah gambarkan dengan fil Madinah. Kenapa? Ya karena masih ada orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang beriman, yang dalam hal ini adalah Nabi Soleh dan para pengikutnya. Nah, contoh yang lain, ya contoh yang lain adalah ketika Nabi Lut alaihissalam kedatangan tamunya, ya para malaikat yang datang untuk membinasakan mereka. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-67 dan 68. Wajah ahlul Madinati yastabshirun, dan datang penduduk Al-Madinah, penduduk negeri, penduduk kota, yastabshirun, ya dengan gembira, ya karena kedatangan tamu itu. Kemudian Allah menjelaskan perkataan Nabi Lut. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Lut berkata, mereka ini adalah tamu-tamuku. Ya, maka jangan kalian mempermalukan aku. Nah, di sini digunakan ahlul Madinah. Ya, karena memang di tempat itu masih ada Nabi Lut. Ya, terlebih datangnya para malaikat ini makhluk-makhluk yang baik. Ya, sehingga seolah ya dengan kedatangan para malaikat itu, dengan hadirnya Nabi Lut di situ, itu masyarakatnya ya masih heterogen, ya belum menjadi homogen, belum menjadi satu tipe. Makanya baru nanti akan Allah azab ketika Nabi Lut itu sudah keluar dari negeri itu.
Ya, selama masih ada Nabi Lut, maka negeri itu ya menjadi Al-Madinah, menjadi tempat yang masyarakatnya tidak satu tipe. Makanya terjaga dari azabnya Allah. Tapi nanti ketika Nabi Lut itu keluar, ya maka menjadi satu tipe. Rusak-rusak semua sudah. Ya di situ ya akan datang hukuman ya dan azab dari Allah. Dan itu yang terjadi ya pada negeri di mana Nabi Lut ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menarik kalau ya kita ingin mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati orang-orang kafir. Ya, para pelaku dosa dan kemaksiatan. Kadang cara Allah itu ingin menerangkan tentang mereka itu dengan menggunakan redaksi yang hanya dengan Korea, dengan Madinah itu kita tahu ya tentang karakter mereka. Jadi ini Al-Qur'an ya unik ya untuk kemudian kita gali. Jadi pilihan kata itu dia membuka banyak hal. Ya makanya ketika kita mengkaji sirah nabawiyah, kita baca berbagai macam buku sirah. Ya tapi kalau kemudian kita bisa membedah Al-Qur'an, maka banyak hal yang dalam Al-Qur'an ya di sirah itu tidak terterangkan. Ya makanya rujukan utama dalam sirah nabawiyah ya Al-Qur'an. Ya kalau sirah itu hasil pencatatan oleh manusia yang melihat kejadian itu, tapi kalau Al-Qur'an adalah dari Allah yang membuat skenario yang terjadi pada peristiwa itu. Ya dan Allah lebih tahu. Ya makanya ke depan ya mungkin akan kita munculkan sirah dalam Al-Qur'an. Nah, kita bedah tadi pilihan kata yang ada di dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan ya bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana ya di masa Nabi ya kehidupan beliau dan kaum muslimin. Baik. Nah, ketika Allah menerangkan tentang perkataan kaumnya Nabi Lut ya di surat Al-A'raf ayat yang ke-82, wa ma kana jawaba qaumi. Dan jawaban kaumnya tidak lain ya hanya perkataan illa anqalu akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan mereka, usirlah mereka ya dari qaryah kalian, dari negeri kalian. Dan kita tahu untuk kaum ya dikatakan di dalam Al-Qur'an beberapa orang nabi yang tidak pernah disebut kaum untuk mereka adalah Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena kaum itu pendekatannya adalah nasab dari ayah, ya nasab laki-laki dari ayah. Itu kaum. Ya makanya kenapa tidak dimunculkan kaum untuk Nabi Adam? Ya Nabi Adam tidak punya ayah. Adapun manusia selanjutnya ya anak keturunan Adam, makanya Bani Adam, ya Bani Adam. Nah Nabi Isa alaihissalam itu juga tidak punya ayah, walaupun berasal dari Bani Israel, tapi bukan menjadi bagian dari kaum Bani Israel. Makanya Nabi Isa itu kalau memanggil orang-orang Bani Israel, ya Bani Israel. Ya Nabi Musa, ya qaumi. Karena memang Nabi Musa ayah dan ibunya berasal dari Bani Israel. Karena Al-Quran ketika menggunakan kata kaum, itu untuk laki-laki. Ya makanya ada ayat, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum itu merendahkan, meremehkan kaum yang lain. Tapi untuk perempuan, ya untuk perempuan, wala nisaun min nisa, dan tidaklah perempuan merendahkan atau meremehkan perempuan. Lah bukankah perempuan adalah kaum? Enggak, kaum perempuan-perempuan. Nah, Nabi Lut ini kita tahu kan beliau ini ya dikatakan ya oleh para ulama kita adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ya entah keponakan entah sepupu, ya artinya yang masyhur tadi, beliau keponakan Nabi Ibrahim. Nah, berarti ketika diutus ke negeri yang disebut dengan Sodom tadi itu, ya Nabi Lut bukan berasal dari mereka. Makanya ini luar biasa Nabi Lut. Ya makanya disebut ya disebut saudara. Ya saudara itu nanti ada saudara seiman, ya saudara senasab, ya ada saudara sebangsa dan setanah air. Ya tapi Nabi Lut itu disebut tadi
Wa makana jawab qaumihi. Kita tahu Nabi Lut bukan berasal dari situ. Nah, cuman wallahu alam. Apakah ini kemampuan Nabi Lut yang bisa membaur dengan mereka sampai seolah menjadi bagian dari penduduk negeri itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, jangan-jangan masih ada hubungan nasab. Ya, Nabi Lut ya dengan kaum yang Allah utus Nabi Lut kepada mereka. Nah, ini sebetulnya petunjuk dari Al-Quran. Yang kalau kemudian kita hari ini ya mempelajari sejarah, ya kita kumpulkan semua data, tapi tidak ada yang lebih akurat daripada Al-Quran, dan tidak ada data yang kemudian lebih luar biasa dari apa yang ada dalam Al-Quran. Tinggal kita paham atau tidak yang demikian. Nah, cuman itu nanti di momen yang lain ya kita membahas itu. Nah, di sini illa anqalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usir mereka dari negeri kalian, sesungguhnya mereka itu adalah manusia-manusia yang sok suci. Ya, manusia-manusia yang sok suci. Nah, jadi biasa orang-orang baik dikatain oleh para pelaku dosa dan kemaksiatan. Nggak usah sok suci, nggak usah munafik. Ya biasa, sabar saja. Nah, justru benar yang kita lakukan. Ya, makanya Nabi Lut itu di label ya oleh kaumnya orang-orang yang sok suci. Nah, cuman lihat di sini kenapa ini digunakan? Ya adalah akhrijuhum min qaryatikum. Tidak min madinatikum. Kenapa min qaryah? Ya, kenapa min qaryah? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di surat Al-A'raf ayat yang ke-100 ayat yang ke-88. Ini Nabi Syuaib. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaumnya ya Nabi Syuaib. Apa kata mereka? Lanukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan mengusirmu wahai Syuaib walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu min qaryatina, ya dari negeri kita. Au la ta'udunna fi millatina, atau pilihannya kamu kembali lagi kepada agama kami. Ya qala awalau kunna karihin. Ya karena itu pun kami tidak suka. Ya jadi ya digunakan kata qaryah. Ya kami akan usir kamu dan orang-orang yang beriman bersamamu wahai Syuaib dari negeri kita, atau kamu kembali ke agama kita. Kenapa digunakan kata qaryah min qaryatina? Kenapa tidak min madinatina? Nah, berarti ini Allah menjelaskan kepada kita tentang psikologi ya para pelaku pendosa, para pelaku kemaksiatan, atau bahkan orang kafir. Ya di mana mereka itu memang ingin menjadikan semua manusia itu setipe dengan mereka. Ya, semua manusia itu setipe dengan mereka. Jadi kalau orang-orang yang baik tidak berusaha mendakwakan kebaikan, tinggal nunggu waktu. Ya, satu tempat itu jadi buruk semua. Kenapa? Karena Allah jelaskan psikologi para pendosa ini. Dia akan menyebarkan perbuatan dosanya, ya sehingga semua itu sama. Manusia itu tipenya seperti dia. Ya, dan kita tahu nanti untuk ya kaumnya Nabi Lut satu tipe semuanya, maka Allah binasakan. Ya, Nabi Syuaib juga nanti begitu kaumnya. Satu tipe rusak semua dibinasakan. Ya, orang-orang baik nanti diselamatkan. Nah, itu begitu. Dan juga nanti kalau kita kaitkan dengan cara hidup bernegara. Ya, mungkin hari ini ada aturan. Tapi secara psikologi, kalau kita lihat ya secara kehidupan manusia, asal yang menjadi mayoritas, asal yang menjadi penguasa itu bukan orang-orang Islam, maka mereka tidak mengenal istilah keberagaman. Ya, mereka tidak akan mengenal istilah toleransi. Yang ada adalah paksaan, yang ada adalah pembantaian. Ya lihat ya di Andalus, ya di saat yang berkuasa adalah kaum muslimin, mereka dibiarkan tinggal bersama kaum muslimin. Baik ketika mereka yang berkuasa, ya pilihannya keluar dari Andalus atau kemudian ya mereka tetap di Andalusia tapi masuk agama mereka. Ya atau kemudian disiksa dengan siksaan yang ya sangat
sadis luar biasa. Ya, jadi pembantaian nggak usah heran, selalu akan begitu. Ya, kemudian ketika pasukan salib masuk ke Baitul Maqdis, bantai kaum muslimin. Ya, kemudian hari ini misalkan, ya, lihat orang-orang Hindu betapa rasisnya mereka di India. Jadi mayoritas yang mereka kuasai. Ya, kemudian orang-orang Buddha yang katanya walas asih, lihat ya negeri yang hari ini mayoritas Buddha. Ya, saudara-saudara muslim di sana di pantai luar biasa. Nah, bahkan Indonesia yang bersyukur kita hari ini mayoritas kita Islam. Di tempat yang masih dalam naungan ya negara Republik Indonesia di saat minoritas. Ya tahu kita dahulu ya kejadian di Ambon Poso dan yang lain-lain. Ya, jadi psikologi orang-orang di luar Islam, mereka akan memaksa dan berusaha ya menjadikan orang lain itu setipe dengan mereka. Ya walaupun hari ini ada hukum internasional, tapi ini psikologi yang Allah buka sebetulnya. Jadi kalau sepanjang sejarah kita melihat pembantaian yang mereka lakukan, ya memang mereka nggak siap dengan keberagaman. Nah maka kenapa yang dibangun oleh Nabi sejak awal itu Madinah? Ya karena Islam mengakomodir keberagaman. Nah ini yang ingin kita ya terangkan di sini. Nah ini yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya jadi dahulu Madinah itu namanya adalah Yathrib. Ya Yathrib itu dia celaan. Ya jadi negeri yang memang banyak wabah, negeri yang tercela, itu Yathrib. Nah baru kemudian ketika Nabi datang, Nabi nggak suka dengan nama-nama yang mengandung makna buruk. Ya diganti dengan Madinah. Nah Madinah ini kan konsep sebetulnya. Ya jadi konsep masyarakat madani, berarti masyarakat yang seperti yang dibangun oleh Nabi. Ya, makanya kota yang nggak punya nama itu ya Madinah. Ya, kalau hari ini kan kita nyebut kota Madinah. Berarti kota yang nggak punya nama itu ya Madinah. Ya, makanya disebutnya Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Ini konsep di Islam. Uh, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-12 dan 13. Wa idh yaqulul munafiqun, dan ketika orang-orang munafik itu berkata, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu tidaklah kecuali hanya tipu daya belaka. Ya, wa idh qalat ta'ifa, dan ingatlah ketika satu kelompok itu berkata, uh, dari mereka, ya wa idh qalat ta'ifatu minhum, dan ingatlah ketika satu kelompok dari mereka berkata, ya ahla Yathrib. Nah ini yang mereka inginkan. Diingatkan kembali dengan nama Yathrib. Seolah mereka ingin kembali ke masa dahulu, ya masa yang Nabi belum hadir, masa yang Nabi belum mendirikan Madinah. Ya maka yang digunakan adalah Yathrib. Ya jadi mengajak kembali kepada masa lalu karena memang orang-orang munafik begitu. Ya orang-orang munafik begitu. Ya dan kita tahu dedengkot munafik Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mau diangkat jadi raja. Ya Nabi datang, bubar semua. Ya berantakan semua, gagal semua. Ya jadi keinginan mereka mengembalikan Madinah itu menjadi Yathrib. Ya maka memanggilnya ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'un. Ya mereka mengatakan tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah kalian. Ini nuansa ketika kaum muslimin membangun dan membuat Khandaq, ya parit, ketika musuh yang sangat besar 10.000 pasukan datang menyerbu Madinah. Ya saking takutnya orang munafik ini, ya mengajak kembali ya ke masa-masa sebelumnya nggak ada Islam. Ya dikatakan di Madinah itu la muqama lakum farji'u, nggak ada tempat yang aman buat kalian, pulang. Ya bahkan dikatakan wa yasta'dzin fariqum minhum an-nabi, dan sebagian dari mereka itu minta izin kepada Nabi ya dengan mengatakan yaquluna inna buyutana aurah, rumah-rumah kami itu aurat. Wa ma hiya bi aurah, Allah mengatakan bukan aurat. Yuriduna illa firara, tidaklah mereka ingin kecuali hanya melarikan diri. Nah ini
ya kondisi sulit ya menjelang perang Ahzab, ya menjelang perang Khandaq. Ya jadi dipanggil ya ahla Yathrib. Kenapa manggilnya Yathrib? Karena memang dahulu Madinah namanya Yathrib. Dan ini keinginan orang-orang munafik itu untuk mengembalikan Madinah menjadi kondisi seperti semula yang berantakan, yang hancur-hancuran, ya yang saling berperang. Nah itu mereka inginnya itu. Ya jadi kalau kemudian hari ini ada orang-orang yang mengajak ya kepada ajaran leluhur, itu leluhur yang mana? Ya leluhur yang mana? Ya jadi kembali ke masa lalu pun dilihat masa lalu yang mana. Nah ini orang-orang munafik dan yang lemah imahnya itu begitu. Nah, cuman di momen yang lain untuk Yathrib itu juga disebut Madinah. Ya, memang namanya Madinah. Nah, ini pernyataan yang saya ambil pernyataan orang munafik sendiri. Yaquluna la irja'na ilal Madinah. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah. Ya ini setelah perang Bani Mustalik, ya yang sebagian menyebut Muraisi. Ya jadi apa kata dia? La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Yang paling mulia itu dia mengklaim dirinya akan mengusir yang paling hina, maksudnya Nabi Muhammad. Ya walaupun anaknya sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan yang aas itu Nabi Muhammad, yang azal itu kamu wahai ayah. Ya, dia mengklaim ya la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Allah ya menjawab, walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin. Milik Allah kemuliaan itu dan milik Rasulnya juga orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadi yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Korea, tapi yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Madinah. Dan ini model negara di dalam Islam. Ya Madinah yang mengakomodir ya masyarakat dengan tipe yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak dipaksakan ya menjadi satu model manusia. Ya, jadi ketika umat Islam ini berjaya, bukan memaksa yang lain harus masuk agama Islam. La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya tidak boleh di Islam bahkan membantai orang ya dengan memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, bahkan Islam mengakomodir tadi. Makanya warga negara Islam itu ya ada orang beriman, ada kafir dhimmi, yang mungkin nanti ada kafir mustakmin. Ya, dia bukan warga negara tapi ada keperluan untuk masuk ke negeri Islam. Ya, ada kafir harbi. Ya, mereka yang memerangi kaum muslimin. Diatur di fikih, ya di syariat. Ya, tidak satu tipe masyarakat. Makanya apakah ada hari ini agama yang mengatur sampai seperti itu? Ya, di ranah negara yang mengakomodir warga negara bukan hanya dari agama mereka. Ya maka ketika Allah mengatakan wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam itu rahmat. Ya Islam itu rahmat. Al-Qur'an itu panduan. Hudalil muttaqin secara khusus, hudalil nas secara umum. Ya bahkan ya ulama mengatakan seandainya ada orang kafir menerapkan Islam dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan Islam di dunia. Ya karena semua aturan Islam itu untuk kebaikan manusia. Maka dia akan mendapatkan semua kebaikan itu untuk dirinya di dunia. Ya walaupun di akhirat ya dia tidak mendapatkan itu karena dia tidak beriman. Ya jadi orang kafir menerapkan aturan Islam, bahagia dia di dunia. Nah, sehingga ya konsep yang dibangun oleh Nabi itu ya adalah membangun negara yang mengakomodir ya menjadi bagian dari warga negara itu orang-orang kafir. Zimmi juga masuk. Ya makanya ada piagam Madinah. Ya di situ ya perjanjian Nabi dengan orang-orang di luar Islam, orang-orang musyrik yang nantinya menjadi munafik dan orang-orang Yahudi, semua tinggal di Madinah. Ini konsep yang dibangun oleh Nabi. Ini konsep yang dibangun oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi wafat itu masih ada orang-orang munafik. Yahudi pun masih mungkin gitu loh. Ya satu dua mungkin di antara mereka.
Ya walaupun kalau secara kelompok besarnya kan ya Yahudi Bani Qainuqa', Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah itu sudah diusir. Ya karena pengkhianatan mereka. Tapi konsep awal mengakomodir. Nah makanya Allah itu ridho, tidak disembah oleh seluruh manusia, la ikrah fiddin. Tapi Allah nggak ridho kalau manusia itu sudah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, gimana caranya biar dia tidak sengsara di dunia? Ikut aturan Allah. Ya, maka tadi orang-orang yang tidak mau masuk agama Islam, yuk tunduk pada aturan Islam. Itu untuk maslahat mereka. Ya, untuk maslahat mereka. Makanya ini kenapa? Ya, hari ini kalau ada orang menentang aturan Islam wajar. Ya, orang kafir menentang aturan Islam. Nah, orang Islam menentang aturan Islam ini masalah. Ya, karena pertama nggak paham fikih. Yang ada itu fikih aturan yang mengekang, aturan yang kejam sekali. Nggak begitu. Ya, dan bahkan peradaban Islam itu luar biasa karena kita nggak pernah dibuka itu. Ya bahkan orang kafir tinggal di negeri Muslim itu sejahtera luar biasa. Jadi kisahkan ya seorang laki-laki Yahudi pengemis ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dia ngemis di jalan yang menuju masjid. Ya Khalifah Umar bertanya siapa dia? Dia Yahudi, wahai Amirul Mukminin. Ya diterangkan tentang kondisi dia yang miskin, nggak punya pemasukan makanya ngemis. Hamba kata Umar, ya wahai kakek pulang, ya tinggal di rumahmu. Ya dahulu ketika kamu masih sehat, kami mengambil jizya darimu. Ya maka sekarang ketika kamu sudah tua, maka kewajiban kami ya dari pemerintah menjamin semua kebutuhanmu. Nah ini orang kafir, ya kafir dhimmi Yahudi diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Ya bagaimana dengan yang lain? Nah makanya di Islam mengakomodir itu. Ya dan jizya itu berapa sih yang dibayarkan? Lebih banyak orang bayar zakat ya besarannya. Tapi kenapa orang lebih milih masuk Islam? Bukan lari dari jizya, karena zakat lebih besar. Ya karena dia melihat keindahan aturan Islam. Nah baru kalau tidak mau juga tunduk pada aturan Islam diperangi. Nah diperangi ini pun ya niatnya agar mereka mau tunduk pada aturan Islam. Itu untuk kebaikan mereka. Ya maka kalau kita pahami Islam itu disebarkan ya asasnya rahmat. Ya dalam peperangan itu ada rahmat untuk kebaikan mereka. Kadang orang itu diajak kepada kebaikan, diajak kepada kemaslahatan mereka nggak sadar, nggak mau. Nah, ala kulihal, nah hanya Islam, ya negara yang mengakomodir, ya bukan hanya kaum muslimin yang tinggal di dalamnya, bahkan orang-orang kafir. Ya, makanya kafir dzimmi dia mulazim al-ahkam, ya berlaku bagi mereka hukum-hukum. Itu diatur detail dalam fikih Islam. Nah, makanya Madinah tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran digelari dengan Korea. Ya, karena memang masyarakatnya macam-macam gitu ya. Ada unsur Yahudi, ada unsur... Ya, di samping itu juga di zaman Nabi, Nabi membangun model masyarakat yang heterogen tadi. Tapi satu hal yang sama, harus tunduk pada aturan Islam. Nah, tidak menjadi satu tipe yang dipaksakan. Nah, ini sentuhannya, ini menjadi pembelajaran. Ya, jadi pahami Islam, ya secara negara begitu. Jadi orang di luar Islam nggak usah khawatir gitu loh, nggak usah khawatir Islam itu kemudian tidak mengakomodir mereka dan orang Islam pun nggak usah minder ya Islam itu juga mengatur ya orang-orang yang di luar Islam juga. Nah ini terkait dengan Madinah. Kemudian kota Mekah dan kota Taif. Ya ini menarik untuk kota Mekah dan kota Taif di dalam Al-Quran disebutkan untuk kedua tempat ini dengan kata Korea. Ya dengan kata Korea. Di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim." Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar, maksudnya kaya dan berpengaruh dari salah satu dari dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Ya dikatakan untuk yang Mekah itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Hartanya banyak, anaknya banyak. Ya, kemudian untuk yang Taif itu adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, seorang yang wajahnya kata Nabi mirip Nabi Isa. Dan nanti dia masuk Islam yang dibunuh oleh kaumnya. Ya, Nabi mengatakan seperti
sahibu Yasin. Ya, kisah laki-laki yang ada di surat Yasin yang dibunuh oleh kaumnya. Nah, ulama sepakat al-qaryatain maksudnya adalah Mekah dan Taif. Makanya kalau kita ke Taif, ya di Masjid Abdullah bin Abbas, ya di ya situ di perpustakaan, ya di dinding luarnya ditulis tentang keutamaan Taif atau kemudian ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Taif. Salah satunya yang ditulis adalah ya, Az-Zukhruf 31. Ya juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki ya berupa buah-buahan bagi penduduknya. Nah, dari situ kemudian Allah meminta Jibril untuk memindahkan tanah yang ada di negeri Syam ya ke kota Taif ya agar bisa menyuplai buah-buahan ke negeri Mekah. Ya sebagaimana yang diterangkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini Taif ya disebut Qaryah. Kenapa tidak disebut Madinah? Nah, dan bahkan Mekah itu ya disebut Ummul Qura ya surat Asy-Syura ayat yang ke-7 dan 8. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an yang berbahasa Arab litundira ummal qura wa man haulaha. Ya untuk memberi peringatan kepada penduduk kota, ya penduduk ibu kota. Ya maksudnya adalah Mekah, wa man haulaha dan penduduk yang ada di sekitarnya. Ya yang ada di sekelilingnya. Wa tundira yaumal jam'i la raiba fi dan juga ya memberi peringatan tentang hari berkumpul yaitu hari kiamat yang tidak ada keraguan. Ya di dalamnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Walau sya'allahu la ja'alahum ummat wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan mereka itu umat yang satu. Walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmat. Akan tapi Allah itu masukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Wadzalimuna ma lahum min wali wa nasir. Dan orang-orang yang zalim ma lahum min wali ya tidak ada penolong bagi mereka ya wala nasir. Ya tidak ada pelindung bagi mereka, tidak ada ya penolong bagi mereka. Nah, digunakan kata Korea ya bahkan Ummul Qura pusatnya Mekah. Ya menarik ya Mekah ketika disifati dengan Ummul Qura. Dan di sini Allah kaitkan juga dengan tugas Nabi yang memberi peringatan. Yang ujungnya dari peringatan itu, ya ada manusia yang masuk surga, ada manusia yang masuk neraka. Nah ini kan heterogen. Kok Korea? Nah ini sebetulnya sentuhannya bukan ke Mekahnya, tapi manusia itu hasilnya nanti akan begitu. Nah makanya dimunculkan kata ya Ummul Qura. Ya jadi dikatakan walau sya Allah. Kalau Allah berkenan Allah bisa jadikan umat yang satu kok. Ya karena ini jadi Korea. Allah bisa menjadikan ya umat yang satu. Ya tapi Allah tidak jadikan itu ya kan ada hikmah di balik itu. Nah makanya digunakan kata ya Ummul Qura ya jamak dari Korea untuk menunjukkan kudrahnya Allah. Bisa menjadikan manusia itu satu tipe. Masyarakat satu tipe. Tapi Allah punya kehendak yang lain. Nah cuman kalau kita ambil pelajaran. Ya kenapa Makkah itu tidak disifati dengan Madinah. Ya kemudian Taif tidak disifati dengan Madinah. Dua-duanya disifati dengan Korea. Berarti masyarakatnya satu tipe. Ya masyarakatnya satu tipe. Nah ini satu hal yang lain. Ya kalau kita kembali ke Sirah Nabawiyah, ini nggak akan bisa dipahami kecuali mereka kembali ke Al-Quran. Ya jadi Mekah itu masa Islamnya agak belakang di tahun ke-8. Ya Fathu Mekah masuk Islam semua mereka. Ya walaupun Islamnya kuat atau nggak kuat masuk Islam semua. Kemudian yang di Taif, ya Taif ini ya sebagian mengatakan kenapa disebut Taif? Ya karena tadi kita terangkan ya tanah dari negeri Syam yang dipindahkan oleh Jibril itu sebelum diletakkan di tempat itu ditawafkan. Ya ditawafkan ya di sekeliling Ka'bah ya karena Nabi Ibrahim hanya meninggikan sebelumnya sudah ada bangunan di situ kemudian baru diletakkan di Taif. Ya artinya yang keliling. Sebagian mengatakan karena benteng-benteng yang kokoh luar biasa. Jadi orang kalau masuk ke Taif harus keliling ya untuk bisa nembus benteng itu. Dan Taif itu nggak bisa digempur oleh para sahabat Nabi.
Ya, jadi benteng Taif itu nggak bisa dilewati saat itu. Ya, maka Nabi akhirnya pulang kembali. Ya, walaupun ya lama-lama mereka masuk Islam ya dengan perjanjian yang alot, ya dengan permintaan yang alot, tapi ujungnya mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Taif. Nah, ya sentuhan Korea itu kan satu model. Ini seolah-olah Allah ingin menggambarkan tentang ya karakter dua negeri ini. Ya, seolah masyarakatnya satu model, satu tipe. Jadi bisa digerakkan. Makanya kenapa maka itu jadi Ummul Qura. Dia jadi pusat. Dia bisa menggerakkan wilayah-wilayah yang lain. Ya, makanya kenapa perjanjian Hudaybiyah itu dianggap kemenangan. Ya inna fatahna laka fathan mubina turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya karena sebelumnya orang-orang menganggap masyarakat Madinah itu masyarakat ilegal, pelarian dari Mekah, musuh Jazirah Arab. Ya karena Mekah itu mereka tempat ya rumah Allah di situ. Ya menjadi pemimpin bagi Jazirah Arab yang lain. Nah, ketika mereka mengakui Islam, ya mengakui masyarakat Madinah dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, berarti Islam itu ya dia secara de jure diakui sebagai negara. Makanya di situ Nabi ngirim surat ya kepada raja-raja yang lain, yang kemudian dikatakan raja-raja itu tidak akan menerima surat kalau nggak ada stempelnya. Maka Nabi buat stempel, ya cincin perak yang digunakan untuk nyentempel surat. Ya nanti Nabi wafat diwarisi Abu Bakar. Ya Bakar wafat diwarisi Umar. Umar wafat diwarisi oleh Uthman. Dan Nabi punya kebiasaan di hari Sabtu itu kalau dari Madinah suka ke Kuba. Ya di samping Masjid Kuba itu ada sumur namanya Sumur Aris. Nabi biasa istirahat di situ. Ya dan nanti pun diikuti oleh para khalifah selanjutnya. Yang Nabi itu ketika ke Kuba di hari Sabtu itu kadang jalan, kadang naik unta. Dan Nabi mengatakan siapa yang sholat, siapa yang wudhu di rumahnya kemudian pergi ke Kuba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti umrah. Nah, Nabi punya kebiasaan itu. Nah, makanya nanti di zaman Khalifah Utsman itu cincin Nabi itu masuk ke sumur Aris itu. Ya, makanya sekarang disebut Bi'ru Khatam atau Bi'ru Khatim. Nah, itu ada monumennya. Nah, itu di samping Masjid Kuba, ya di samping Masjid Kuba. Nah, ala kulihal, ya jadi seolah Mekah itu menjadi pemimpin bagi Jazirah Arab. Ya, makanya disebut Ummul Qura. Dia pemimpin induknya, tapi semuanya Qura, samping-sampingnya. Nah, cuman yang menarik ya dua tempat tadi Mekah dan Taif disebut dengan Korea. Ya, satu model. Ini bisa ya ini masyarakatnya kompak luar biasa ini. Kalau baik-baik ya, dia kompakkan dalam kebaikan, kalau buruk-buruk ya juga tadi kompak juga mereka. Nah, ketika Nabi wafat, ya hampir seluruh Jazirah Arab itu murtad. Ya kecuali orang-orang yang masuk Islam sejak awal, tapi masyarakatnya murtad. Dikatakan hanya 3 tempat yang tidak murtad. Nah, pertama Madinah, jelas ini tempat yang menjadi pusat negara Islam. Ya dan masyarakatnya dididik oleh Nabi. Kemudian yang menarik, 2 tempat yang lain yang nggak murtad itu adalah Mekah dan Taif. Yang Mekah tahun ke-8 ya baru dibebaskan, Taif bahkan belakang lagi, nggak murtad mereka. Yang lainnya murtad. Dan sejarahnya itu, ya kenapa Mekah nggak murtad? Ya jadi ada seorang yang tadi perjanjian Hudaybiyah itu yang menjadi delegasi dari Mekah namanya Suhail bin Amr. Ya Suhail bin Amr ini bapaknya Abu Jandal. Ya Abu Jandal itu sahabat yang mau masuk ke Madinah, ya ikut kaum muslimin. Ada perjanjian di situ. Siapa yang bergabung dengan muslimin di Madinah harus dikembalikan. Padahal belum diteken perjanjiannya, tapi Nabi untuk maslahat yang lebih besar menyerahkan Abu Jandal kepada ayahnya. Nah itu Suhail bin Amr. Nah Suhail bin Amr ini di perang Badar menjadi tawanan. Umar itu minta izin Nabi untuk merontokkan giginya. Ya, biar apa? Karena dia ketika ngomong tuh orasinya luar biasa dan sering menghina Nabi, menyakiti Nabi, menghina Islam. Nah kalau dirontokkan giginya itu nggak fasih lagi ngomongnya. Nah tapi Nabi melarang. Ya bisa jadi suatu saat kamu akan ridho dengan apa yang dikatakan. Dan gara-gara Suhail bin Amr, ketika ada keinginan masyarakat Mekah itu untuk keluar dari Islam, ya beliau mengatakan, siapa yang berani keluar dari Islam, ya akan berhadapan dengan saya.
Nah itu orang-orang mengira di belakang Suhail itu ada pasukan yang kuat, sehingga nggak ada yang berani. Satu suara, Mekah nggak murtad. Orang-orang Taif ketika melihat Mekah nggak murtad, ya mereka juga berpikir ulang untuk murtad. Nah maka Taif itu selalu terkait dengan Mekah dan kompak masyarakatnya. Ya ini makanya seolah ini menjadi uh, busyra ya, karena kejadian itu terjadi ketika Nabi sudah wafat. Tapi Allah mengatakan dan nggak mungkin pensifatan yang Allah berikan itu salah. Ya Allah sifati Mekah dan Taif qaryatain. Maka Taif tidak pernah disifati qaryah dalam bentuk mufrad. Tapi digabung dengan Mekah qaryatain ini terikat. Ya Taif dengan Mekah itu terikat. Dan model masyarakatnya kompak tadi itu. Ya ini sentuhan Korea itu begitu. Ya kalau bisa baik-baik semua. Ya kalau buruk-buruk semua. Nah makanya perlu Korea itu diberikan penyematan gelar di belakangnya. Karena ya tipenya hanya tadi satu model. Tapi bisa baik bisa buruk. Ya makanya ketika saya ngisi kajian di satu tempat, ya jadi masjid dan tempatnya sama namanya, komplek perumahannya Qaryatus Salam di daerah Depok. Qaryatus Salam. Ya jadikan benar-benar salam ini tempatnya ini karena konsepnya Korea berarti harus Muslim yang tinggal di situ. Qaryatus Salam. Ya, ya karena Korea kalau Madinah silakan gitu ya, tapi ini Korea. Ya kalau kemudian paham namanya begitu. Jadi Qaryatus Salam. Jadi tipe masyarakatnya sama, ya dan tadi Allah hadirkan keselamatan. Ya tapi kalau Islam secara negara dan di konsep yang dihadirkan oleh Nabi adalah Madinah. Ya dan banyak hal nanti kalau kemudian kita terapkan, ya setelah kita tadi membuat satu kesimpulan, ya kita uji dan kita terapkan nanti di ayat-ayat yang lain, banyak hal yang akan bisa kita buka ya dari rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya dan Al-Qur'an ya dia manhaj, dia mukjizat dan bahkan kalau berkaitan dengan peristiwa sejarah Allah sebagai zat yang menskenarikan peristiwa itu yang lebih tahu hal-hal yang tidak terlihat oleh mata tapi diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah ini rahasia ya kenapa kemudian Madinah tidak pernah disifati dengan Korea, ini konsep percontohan negara dalam Islam. Kemudian Mekah tidak disifati dengan Madinah, Taif pun tidak demikian tapi disifati dengan Korea. Ya model masyarakatnya satu tipe dan tadi bisa dalam keburukan bisa dalam kebaikan. Walaupun umumnya masyarakat dahulu yang Allah binasakan itu keburukan. Tapi bisa kok bisa. Ya dalam hal kebaikan seperti Mekah yang kompak tadi tidak ada yang murtad, Taif juga demikian. Ya Korea. Nah itu ya penjelasan ya untuk perbedaan Korea dan Madinah ya la taradu fil Qur'anil Karim. Diterjemahkan sama negeri, adapun kota dan Madinah itu versi bahasa Arab. Tapi kalau kemudian kita terjemahkan negeri, ya, tapi sentuhan berbeda ketika Allah sifati dengan Madinah, ya, dan juga berbeda ketika tadi Allah sifati dengan Korea. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan di pertemuan sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi